Mingkar mingkuring angkara pakarana karanan marti siwi sinawang rasmining kidong sinoba sinu karta mrih kratarta pakartining ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji tan samar pamoreng sukma sinoksmaya winahya ing sapi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layape ngaluyup pindha pecating supena sumusuping rasa jati ong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam, konco-konco mahasiswa. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Memang di masa pandemi ini kita harus selalu ingat prokes ya. Jadi acara hari ini, kelas hari ini Gladen Sastra Jawa. Malam hari ini kita tetap mematuhi prokes dengan jaga jarak. Semoga semuanya sehat selalu. Tadi sudah kita mulai dengan sebuah apresiasi. Kebetulan di kelas kita alhamdulillah ada seorang dalang remaja tingkat nasional. Wah. Itu merupakan sebuah kebanggaan bagi Prodi Mas Fakih. Mas Fakih ini adalah dalang remaja nasional. Terima kasih bergabung di Prodi Sastra Jawa. Matur sangat. Oke, Mas. Oke, untuk meleluri kebudayaan, bagaimana seorang anak muda gitu kan, anak muda mau berkecimpung, mau melestarikan, mau nguri-uri. Saya juga bangga kepada teman-teman yang mau belajar sastra Jawa. Ini sudah malam gitu kan, tadi pagi kuliah seharian, hari ini masih kita lanjutkan gladennya. Oke, terima kasih sekali. Menyambung tadi yang sudah diperagakan oleh Mas Fakih. Kira-kira nih teman-teman, apa sih itu sebetulnya tadi itu? Ayo. Nembang. Tadi itu nembang ya Mas Fakih? Oh, nembang leres berarti nembang ya. Oke, nembang, tapi apakah nembang seperti campur sari gitu kan? Kayaknya beda ya. Oke. Nah, kira-kira itu apa, ada yang mau ditanyakan? Kita diskusikan, jadi kelas kita santai, lebih aktif gitu kan.
kan CPSA kalau zaman dulu kan ya, siswa aktif gitu. Ada yang mau ditanyakan? Saya Mas. Ji, Mas Galang. Nggih. Badhe nyuwun pirsa Mas ngenani kala wau. Sebenarnya itu tadi apa tuh Mas? Kan tembang bener, cuma yang pertama sama yang kedua itu menurut saya berbeda gitu. Kemudian ada juga cengkok sama titi laras tadi juga. Saya tuh pengen tahu itu sebenarnya apa sih Mas? Begitu. Iya, iya. Mungkin Mas Fakih langsung bisa menjelaskan mungkin. Yang pertama tadi sepertinya berbeda secara lagu ya. Oke, yang pertama tadi memang mocopat, pola penyajian adalah mocopat, yang mingkar mingkuring tadi. Nah, yang kedua itu ada juga mocopat juga dari Serat Widotomo, itu dengan pola suluan di dalam pedalangan. Dari penyajian vokalnya juga sangat berbeda sekali. Oke. Serat Widotomo hari ini kita akan bahas itu seperti apa tugas kemarin. Apakah sudah baca belum? Setiap kelas materi bacaan harus dibaca dulu sehingga ketika kita diskusi di kelas tidak dengan diskusi tangan kosong kan? Nah, Serat Widotomo siapa? Itu siapa yang menulis? Karya siapa? Yoso sinten? Sinten Kang Yoso Serat Widotomo? Ayo. Belum tahu. Oke, nanti googling ya. Itu ada laptop, nanti minta tolong Mas Dwi. Mbah Google itu sangat pinter ternyata kan. Yasan Dalem, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangku Negara ingkang kaping sekawan. Benar, KGPAA Mangku Negara ingkang kaping sekawan. Serat Widotomo ini. Malam ini kita khusus main Gladen Sastra Jawa, khusus Sarasian ngerembak tentang Widotomo itu. Oke, sebelum dilanjutkan apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak kita. Mas Pras, saya mau nanya, kalau makna atau nilai yang terkandung di dalam tembang yang tadi itu apa ya Mas? Oke, wah ini pertanyaan berat ini, benar sekali. Dan memang ini kan Anda semester berapa nih? 6, ada yang 4 dan 6, ada yang semester 2 juga ya. Kebetulan memang Gladen ini semacam apa? Tambahan suplemen atas kegiatan perkuliahan yang reguler pagi sampai siang. Malam kita Gladen lagi untuk mengolah. Nah, kaitannya dengan tugas akhir kan pasti akan meneliti salah satunya adalah karya sastra itu. Nah, termasuk apa isi kandungan makna segala macam kan ya. Itu sebuah pertanyaan yang sangat menarik dan memang harus dibahas. Oke. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kesempatan spesial sekali. Saya akan mengundang narasumber yang sangat berkompeten, yang pono pengetahuan tentang tadi yang ditanyakan Mbak Gita tadi. Sepertinya sih sudah di jalan sih, mungkin bentar lagi. Wah, monggo. Matur nuwun. Walah, kula monggo. Matur nuwun sanget rawuhipun, matur moko, matur sanget. Sastra Jawa sedaya, Mas. Ini generasi muda penerus bangsa. Nguri-uri kabudayan, Mas. Monggo katuran lenggah, Pak Darmoko, Mas. Lah monggo sak sekitan kunci. Lho Mas pakai di sini. Andalan Mas. Apa ya dalamnya? Ya, Mas Fakih itu alhamdulillah dalang remaja nasional, Mas. Wah, ini yang penting. Iya. Jarang-jarang loh. Ini nganggup. Nggih kepareng matur Pak Darmoko, Pak Sastro, matur nuwun sanget telah minangkani pamrut kula. Pertemuan kami pada malam hari ini kelas tambahan untuk Gladen Sastra Jawa, Mas. Oke. Salah satu kegiatan di prodi kami, di prodi Sastra Jawa UI itu untuk kajian sastra itu salah satunya membahas sastra-sastra lama dari Jawa kuno, Jawa Tengahan, Jawa Baru modern, termasuk malam hari ini kita akan khusus meligi ngerembak Serat Widotomo yang sangat-sangat nilainya nanti kami mohon penjelasan. Nah, sebelumnya teman-teman mahasiswa kenal belum nih narasumber hari ini?
Masa sih? Belum tuh Pak, baru ketemu kok kenal itu. Kita kan generasi kolonial, ini generasi milenial. Oke, pemirsa di rumah juga, pada malam hari ini, alhamdulillah narasumber kita dua orang yang sangat ahli, pakar di bidangnya. Yang pertama saya perkenalkan beliau Bapak Dr. Darmoko. Beliau adalah staf pengajar di Program Studi Sastra Jawa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Selain itu beliau juga sebagai ketua program studi Pasca Sarjana Asia Tenggara di FIB. Selain itu beliau juga seorang dalang dan saya banyak ngangsu kawruh kepada beliau. Maturun sangat Bapak. Dawa sami-sami. Yang kedua, matur nuwun Pak atau Mas atau Bapak nih. Mas mawon Mas nek Bapak ketuaan. Ampun pikantuk itibalilah. Yang kedua saya kenalkan Mas Dr. Ngatawi Al Sastro, sarjana agama Master Science. Beliau adalah sing duwe omah iki. Beliau adalah kepala Makara Art Center Universitas Indonesia. Maturun. Beliau ini ahli tasawuf. Jadi sengaja pada malam hari ini kita menampilkan menghadirkan dua narasumber yang secara disiplin ilmu itu saling mengisi. Nanti Pak Darmoko lebih fokus mungkin ke bahasa, budaya, sastra, sejarah. Mas Ngatawi nanti fokus ke tasawuf, pesantren, keislaman, Jawa itu seringkali dibentur gitu loh Mas. Itu loh prihatin saya tuh. Maka ketika kita bertemu, kita harus ngobrol masalah NKRI melalui Mocopat piye. Wah cocok itu Mas. Tapi sebelum itu, sebelum pembahasan yang lebih mendalam, sepertinya kita istirahat dulu. Tadi mungkin masih dari perjalanan jauh. Pemirsa, kita istirahat dulu. Kita akan menyaksikan informasi yang satu ini. Kayak nang TV. Program Studi Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat di bidang studi bahasa, sastra, dan budaya Jawa yang terkemuka di tingkat internasional. Penyelenggaraan pengajaran di program studi sastra Jawa mengacu kurikulum yang berlaku. Program pengajaran yang diselenggarakan meliputi pengajaran bahasa Jawa sebagai bahasa asing yang mengajarkan penggunaan bahasa Jawa dari level dasar sampai dengan level mahir. Pengajaran linguistik. Melalui pengajaran teori mikro dan makrolinguistik, mahasiswa dibekali kemampuan untuk menemukan kembali produk kearifan warisan kebudayaan Jawa dan memaknainya ke dalam konteks kekinian. Pembelajaran filologi yang meliputi pemanfaatan laboratorium filologi, pemanfaatan ruang naskah, praktik digitalisasi naskah, serta penyuntingan naskah kuno beraksara Jawa, Jawa kuno, dan pegon. Pengajaran sastra bertujuan menganalisis teks sastra Jawa dan Jawa kuno menggunakan teori dan metode penelitian sastra, sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan pemahaman hasil pembelajaran sastra sebagai dasar berpikir dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Selain pengajaran, program studi sastra Jawa juga aktif melakukan berbagai penelitian. Penelitian unggulannya antara lain dokumentasi bahasa Jawa atau korpus bahasa Jawa. Penelitian tersebut dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mendokumentasikan bahasa daerah di Indonesia. Penelitian lainnya adalah digitalisasi naskah kuno di Indonesia, yang bertujuan agar informasi yang terkandung di dalam bahasa kuno dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Dalam bidang pengabdian masyarakat,
program studi Jawa menginisiasi Sekolah Budaya Jawa di Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Sebagai upaya membantu meningkatkan potensi perekonomian masyarakat setempat. Program studi Jawa juga menginisiasi program Sikap Kesatriaan dalam Jawa Kuno berupa pendidikan karakter berkaitan dengan sopan santun dan saling menghormati yang penting untuk diajarkan kepada anak sejak dini. Kladen ngelmu ngasah cipta linguistik sastra filologi nenggih kuncara sapa wana. Studi Sastra Jawa UI. Monggo Bapak Ibu yang putra putrinya ingin kuliah, silahkan bergabung dengan Prodi Sastra Jawa UI. Kita akan belajar banyak tentang apa itu nilai-nilai yang sangat penting berguna pada kehidupan ini. Bapak Darmoko, Mas Sastro. Nggih. Nah, acara Geladen Sastra Jawa malam hari ini memang ini yang hadir mungkin sekitar hanya 8 orang, tapi sebetulnya karena di era pandemi ini Mas, jadi kita harus jaga jumlah kuota kelasnya sehingga kita bagi ini antara blended learning ini antara daring dan luring. Nah, yang hadir sini yang secara luring alhamdulillah bisa hadir, tapi juga kelas ini banyak mahasiswa yang mengikuti secara Zoom Mas. Iya. Secara Zoom. Kita manfaatkan teknologi. Iya. Kita bertemu di dunia maya itu. Jadi walaupun yang hadir hanya 8, tapi sebetulnya ini mahasiswa juga banyak yang ikut melalui Zoom. Selain itu juga kita juga agar tebunya lebih luas, acara hari ini kita juga streaming. Jadi para pemirsa yang nanti berkenan memberikan tanggapan, pertanyaan, monggo silahkan di komentar paring pertanyaan, tanggapan, nanti kita akan mencoba bahas. Tadi di awal pertemuan ada pertanyaan sebetulnya tentang sebelum masalah nilai, lalu ada kata mocopat. Nah, kita mulai dari situ dulu. Mocopat itu apa? Monggo Pak Darmoko nyuwun. Kula nggih. Sebelumnya mohon maaf saya lepas masker. Tapi tetap jaga jarak dan wisuh, cuci tangan. Iya, prokes. Nggih. Saya ikut Mas Sastro yang bau rekso MAC. Amin. Terima kasih pertanyaannya Mas Pras. Mocopat ini sudah tersebar luas di masyarakat. Pengertiannya juga sudah dikenal, diketahui oleh banyak orang. Yang sudah katelah kaprah di masyarakat itu, mocopat itu moco papat atau membaca 4-4. Yang dimaksud membaca 4-4 itu adalah melantunkan syair atau cakepan dalam bahasa Jawa. Setiap 4 suku kata itu ada pedotan, berhenti sejenak, jeda. Nah, padahal kita lihat bahwa memang setiap metrum mocopat itu beda-beda panjang pendeknya larik. Oleh karena itu membaca 4-4 ini nantinya pada setiap tembang atau metrum mocopat itu ada yang mungkin 4-4-2 begitu, karena memang jumlah suku katanya beda-beda. Nah, membaca 4-4 itu tentu saja juga terikat tadi yang sudah saya katakan, guru wilangan. Guru wilangan itu adalah banyaknya wando, banyaknya suku kata pada setiap larik. Nah, di samping itu juga terikat oleh dongding. Nah, dongding ini adalah jatuhnya bunyi pada akhir larik, Mas. Nah, satu lagi yang mengikat terhadap mocopat itu adalah guru gotro. Banyaknya larik pada setiap podo, setiap bait. Nah, kalau orang pada nggak tahu, ya sudahlah, kita menggunakan istilah bait ya, daripada nggak tahu, yaitu untuk menggantikan sementara kata
podo tadi itu. Nah ini yang katalah di masyarakat luas sudah diketahui oleh banyak orang. Nah lebih dari itu sebenarnya mocopat itu merupakan karya sastra Jawa baru klasik yang berbentuk puisi tembang dengan aturan-aturan tertentu yang sudah saya katakan tadi. Banyaknya larik pada setiap podo, banyaknya suku kata pada setiap larik, dan juga dongding tadi, jatuhnya bunyi pada akhir setiap larik. Nah inilah yang mengikat puisi tembang yang kita sebut sebagai mocopat ini. Sementara itu pengertiannya, Mas Pras. Gimana rekan-rekan mahasiswa? Ini ujian keluar loh ini nanti. Kusuk mendengarkannya, kusuk banget ya. Cuman kadang khawatir Mas, kusuk itu anteng itu ngerti atau tidak itu kadang-kadang. Lama-lama ngerti Mas. Insya Allah. Oke, matur nuwun Pak Darmoko. Nah, terkait dengan mocopat ini, tadi saya sampaikan di awal seringkali maaf terjadi semacam apa Jowo lalu agak kayak ditabrakkan dengan katakanlah ke Islam misalnya. Nah, terkait dengan hal itu, kira-kira Pak Satro di pesantren yang Bapak sangat saya paham, Bapak paham sekali. Bagaimana mocopat di pesantren? Ya, sebetulnya akar dari pesantren secara antropologis itu ya mocopatan ini Mas. Karena kalau kita tarik secara antropologis, pesantren itu kan penerus dari metode, pola, sistem pengajaran yang diajarkan oleh Wali Songo. Yang itu pergeseran dari cara-cara padepokan gitu ya, cara-cara karesian kemudian tertransformasi menjadi pesantren. Maka dasar-dasar nilai misalnya mentransformasi dari kitab Salokantoro sebagai mengajarkan kode etik pendidikan menjadi taklim muta'alim misalnya. Mocopat secara teoritik yang dijelaskan oleh Pak Darmoko tadi di dalam dunia pesantren diganti menjadi moco barang papat, yaitu moco moto, moco irung, moco cangkem, moco kuping. Itu senantiasa harus diingat, harus senantiasa dijaga. Karena mata, telinga, hidung, dan mulut inilah yang bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku baik maupun buruk tergantung dari mocone barang papat niku wau. Itu kalau apa itu di dunia pesantren. Makanya kalau di pesantren itu kan misalnya ada syariat, torekot, hakikat, makrifat. Ini barang papat yang perlu diwoco gitu loh. Nah ini kalau dalam serat centini yang syariat dan torekot itu sebagai wadah, hakikat dan makrifat itu sebagai isi. Itu sebagai manifestasi dari mocopat itu tadi. Itu ini kalau di pesantren. Kalau kita lihat dari segi substansinya. Sekarang dari segi seninya. Sebetulnya ini pertautan bagaimana sih agama Islam terutama diajarkan di pesantren itu dengan cara yang menyenangkan, yang mudah diterima. Kalau zaman dulu gampangnya ya pakai lagu, pakai tembang supaya langsung masuk ke hati. Ini juga related dengan budaya yang terjadi di Timur Tengah Mas. Di Timur Tengah itu ada istilah naldom gitu. Naldom, ada istilah pattern lagu ini itu ada dalam kitab Arut misalnya. Kitab Arut itu Romo Pak Darmoko itu mempolakan nada-nada Arab. Itu ada yang namanya pola-pola untuk membacakan syair. Nah, karena di Jawa ada tembang mocopat, para wali sementara gak nganggu arut dhisik, nganggu mocopat sing luwih ces, luwih nyambung karo budaya rasa pangrasane orang Jawa. Makanya di pesantren pada saat itu juga mengembangkan mocopat. Sampai detik ini masih ada pesantren yang menyanyikan mocopat. Misalnya di Citangkolo, Banjar. Itu setiap 8 dino Mas, itu mocopatan. Sing diwoco serat Anbiya. Jadi itu kisotul Anbiya, kisah-kisah Nabi disampaikan dalam bentuk mocopat. Itu masih dibaca setiap 8 dino pisan di Citangkolo. Kemudian beberapa pesantren juga masih menggunakan tembang-tembang ini untuk puji-pujian, memperkenalkan. Jadi ini adalah bentuk interaksi, integrasi antara ajaran Islam gitu ya. Kalau di Islam ngajarkan tata bahasa Arab aja pakai lagu loh Mas. Itu mulai dari Jurumiyah
sampai alfiyah itu pakai lagu. Qala Muhammadun wa ibnu maliki amatu rabbilai khairu maliki abun akun khamun wa fuwadu jaro kullu mudhafan mufradan mukhabara. Itu kalau di nahwu. Memperkenalkan Allah pakai lagu. Allah wujud kita mbako mukhalafatul lil khawatisi, pakai lagu. Nah, inilah yang kemudian mocopat tetap menjadi cara untuk menyampaikan, mengajarkan dan mendidik tentang ajaran-ajaran Islam. Jadi sebetulnya ya soal coro itu ya kalau kata Nabi ya. Saya ingin menambahkan sedikit Mas. Ini monggo. luar biasa Mas Sastro. Tadi yang dikatakan mocopat itu adalah membaca 4, yaitu mata, telinga, hidung, mulut. Nah. Ya, inilah kecerdasan Jawa, Mas. Betul. Di sini perlunya sanggit. Jadi Iya, sanggit betul. itu ada kreativitas di sana. Ya. Kreativitas itu menjadi hidup karena memang orang itu memiliki kemampuan. Betul. Satu, kaitannya dengan daya imajinasi. Ya. Daya khayal. Yang kedua intelektualitas. Yang ketiga kepekaan intuisi. Dan yang keempat ini paling penting adalah penguasaan kode budaya. Jadi yang pertama tadi adalah kaitannya dengan jelajah imajinasi. Jadi bagaimana seorang santri tadi, mungkin juga ulama di sana yang kiai, menciptakan ulama, ini iya. kiai ulama gitu, bahwa memang memiliki jelajah imajinasi untuk ngotak-atik supaya gathuk. Ya. Tetapi juga tadi gathuk itu bisa ditempatkan pada tempat yang sesungguhnya, yang benar, yang benar. Nah, gitu. Oleh karena itu kaitannya dengan sanggit itu adalah kaitannya dengan 4 hal tadi. Yang pertama itu jelajah imajinasi, memang para ulama, kemudian para kiai yang menciptakan ini kemudian tersebar di kalangan para santri. Nah, kemudian yang kedua kaitannya dengan intelektualitas, bahwa memang seorang kreator, sang kreator menciptakan apa itu mocopat, kemudian membaca, katakanlah ini bagian dari panca indera kita, itu tidak baen-baen gitu, ora gampang gitu ya, nggak sembarangan gitu. Itu perlu perenungan, dan perenungan itu jelajah imajinasi tadi, dan intelektualitas ini sangat penting, bahwa memang mereka itu para ahlinya untuk memikirkan secara mendalam, menjelajah setinggi langit begitu kan. Dan kemudian kepekaan intuisi, tidak mudah menyerah, karena banyak orang kiai ulama, para wali itu juga topo brotonya. Betul. Sehingga untuk mengasah rohani itu luar biasa dengan laku. Nah, ini nanti penting kaitannya dengan Widotomo ini, Mas Sastro ya. Betul. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan penguasaan kode budaya atau konvensi budaya, ini penting sekali. Bahwa memang setiap pesantren itu mempunyai tradisi dan konvensi beda-beda, tetapi ujubnya sama, jalannya sama. Apalagi Mas Sastro terkenal dengan di lingkungan para santri tadi itu. Saya kira itu tambahan saya, Mas. Terus Pak Tronun, saya kembali ke Pak Sastro tadi, ada kata yang diulang. Biasanya kalau kata yang diulang itu menurut saya ada sesuatu yang menarik. Ada kata moco. Nah, apakah ini tadi relate dengan misal ikro itu? Mohon di penjelasan ke sana, Mas. Iya, itu. Moco barang Pak. Moco di sini itu tidak sekedar membunyikan, Mas. Kadang kita itu membunyikan tapi sudah merasa moco. Misalnya kayak alif, lam, mim. Itu begitu kita bunyikan alif, lam, mim itu baru bunyi. Kalau moco itu adalah apa? Ngangen-ngangen mencari makna apa yang ada di balik simbol yang namanya huruf itu. Dan moco ini tidak sekedar membunyikan, maka kalau di Islam maka ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, membacanya harus dalam bimbingan nurani ilahi gitu loh. Jadi kita beyond teks itu baru baca gitu loh, ngangen-ngangen. Nah, itu tadi kata Pak Darmoko itu tadi dengan segenap perasaan, segenap jiwa yang ada untuk mencari makna yang ada di balik simbol itu. Nah, itu baru baca gitu loh. Harus dibedain baca dan bunyikan.
Nah sekarang ini yang terjadi itu membunyikan huruf-huruf itu kita bunyikan. Belum gitu. sampai ke understanding. Ya, Pemahaman. itu. Jadi nek maca iku kudu ana ngangen-ngangen, ana ngrasa, merasakan dan lain sebagainya itu. Saya jadi ingat kalau Jawa kan ada moco dan maos kan. Kalau Ya. moco nganggo moto. Nah maos Maos nganggo. itu. Itu Maos. nanti Nah, mungkin kita itu ya. masuk pada itu Kalbu. tadi definisi Iya. ilmu nanti di dalam Wedotomo ini sangat luar biasa. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai ini. Kembali ke Pak Darmoko tadi menyinggung tentang kata sanggit, Pak. Nah, Iya. kalau tentang kembali ke mocopat, bisa nggak mocopat ini yang bahasa Jawa itu kita isi dengan bahasa lain, misalnya bahasa Indonesia atau Inggris itu kira-kira bagaimana, Bapak? Ini saya terpaksa membuat contoh nih. Saya beberapa kali mendapatkan WA dari teman nih, sastra Indonesia, karena memang ahlinya bahasa Indonesia. Di beberapa kali saya mendapatkan WA yang isinya itu kaitannya dengan peristiwa tertentu, event tertentu yang kemudian dibikin mocopat berbahasa Indonesia. Nah, kenyataan bisa. Nah, ini mungkin di kalangan generasi muda seperti mahasiswa kita, ya itu akan sedikit ya menjadikan hal ini masalah, problema. Seperti halnya kita membahasa Indonesia kan wayang, pertunjukan wayang, kemudian juga ekspresi budaya daerah yang lain dengan menggunakan bahasa daerah begitu kan. Jadi ini problema-problema ini kaitannya dengan nuansa atau rasa bahasa. Tetapi kalau ditembangkan bisa-bisa saja dan sah-sah saja. Orang berkreasi itu kan dimanapun boleh saja. Ya, tetapi dalam hal ini adalah rasa, punya penggemar sendiri-sendiri. Ya. Itu pasti nanti ya di dalam inovasi atau kreativitas ya yang dibuat oleh teman-teman kita ini, termasuk juga seniman-seniman yang handal, yang unggul ya, dalang-dalang yang kenamaan ini, Kinarto Sabdo ya, kemudian Ki Mantep Sudarsono, ketika membuat ya tadi sanggit itu, entah itu sabet, entah itu janturan, pocapan, ataupun juga kaitannya dengan ontowecono, ini fakih ya nanti ya. Itu juga saya kira ada tantangan di situ. Ada yang menerima, ada yang tidak. Karena kaitannya dengan rasa. Oleh karena itu kaitannya dengan not zaman kelakone itu bisa berterima kenyataannya. Nah, tetapi dalam hal ini adalah seleksi alam. Alam itu adalah manusia itu sendiri, mau menerima atau tidak. Nah, kalau menerima berarti memang zaman itu memang zaman yang menerima atas produksi budaya yang sedang berkembang atau dikembangkan oleh para seniman atau budayaan kita. Nah, itu sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Masalahnya hanya masalah rasa atau rasa dari ekspresi budaya yang tadi ditembangkan tadi. Karena memang bahasa Indonesia ini kan bahasa yang katakanlah bagi Jawa kan asing. Nah, Jawa itu sendiri ya bahasa Jawa. Kemudian nada-nada dan irama, kadang-kadang hanya nada, tapi irama juga sak geleme dhewe. Ya gitu ya. Irama itu yang mengatur kita. Coba mau cobat, apa ada iramanya? Tergantung penake kepiye. Nah gitu kan. Makanya ada cengkok, ada gregel, ada pedotan, ada selean, ada nafas, dan macam-macam yang ada yang membingkai setiap produk budaya. Bukan hanya masalah tembang saja, tetapi juga tadi wayang itu banyak unsurnya. Nah, seni geraknya, ya kan? Nanti ada bahasa itu sendiri, kemudian nanti kaitannya dengan pendramaan, catur ya, pendramaan dan sebagainya. Itu luar biasa di situ kalau mau membuat kreativitas atau inovasi. Dan seorang seniman ataupun pujangga dalam konteks sastra itu luar biasa dalam membuat sanggit tadi itu, karena memang jelajah imajinasi, kepekaan intuisi, intelektualitas dan juga penguasaan kode budaya itu terkait dengan relasi-relasi dengan sejarah, dengan masa lalu. Nah, kaitannya dengan misalnya sejarah tadi
bagaimana kiprahnya para wali dalam mendakwahkan Islam dengan tembang, karawitan, dengan wayang dan sebagainya itu. Nah ini kaitannya dengan sanggit tadi itu. Di samping itu juga kaitannya dengan dunia mitos ini. Tidak bisa terlepaskan dari mitos atau religi ya. Religi itu kan keagamaan. Tidak bisa terlepaskan dari itu. Nah di samping itu kembali lagi kepada tradisi dan konvensi masing-masing yang nantinya akan membentuk gagrak. Nah ini penting, gagrak ini. Ekspresi Banyumasan kah, ekspresi Ngayuk Jokarto Hadiningrat kah, ekspresi Surakarta kah. Surakarta saja ada Mangkunegaran, ada Kasunanan. Kemudian Yogyakarta Hadiningrat ada Kasultanan Pakualaman. Nanti belum cerita mengenai Cirebon, ya kan? Cirebon. Bahasa Jawa itu kan juga sampai ke Cirebon, sampai ke Indramayu, ke Subang, ya kan? Palimanan dan sebagainya itu. Ini jelajah budaya, bukan wilayah administrasi atau kaitannya dengan geografis. Jadi kalau kita bicara budaya itu bisa merembes rizoma gitu ya ke beberapa tempat-tempat wilayah administratif dan lintas geografis. Kira-kira begitu, Mas? Wah, iya. wah dalam sekali sampai ini mahasiswa ini terkantuk-kantuk nih. Paling tidak tadi saya mencatat ketika ada semacam yang mencoba membenturkan katakanlah dengan Jawa dengan Islam gitu kan. Hari ini kita dapat paling tidak ada dua kata yang sama ya antara moco dan ikro ternyata Mas ya. Artinya dua relasi itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat bisa secara maknawi bersama. Tapi sebelum kita lanjutkan semakin menarik nih tentang Serat Widotomo, kita rehat dulu. Nah, kita saksikan informasi yang akan lewat. Silakan. Pembentukan masyarakat akademik yang mampu mengapresiasi kegiatan kesenian ini sangat penting bagi pembangunan peradaban dan juga kebudayaan bangsa. Semua universitas-universitas kelas dunia itu punya art center. Kita berusaha untuk hadir, memberikan fasilitas baik bagi masyarakat di dalam kampus maupun bagi masyarakat umum. Makara Art Center ingin menjadi salah satu pusat kesenian di Indonesia yang juga bisa menjadi salah satu barometer perkembangan kesenian di negara ini. Kita lanjutkan lagi sarasian yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat aktual dan sangat fungsional, sebuah permasalahan budaya yang seringkali di era-era zaman sekarang yang hal itu seringkali dibentur sana, dibentur sini gitu kan. Termasuk Jawa yang jadi korban di situ kan. Karena kami di posisi kelembagaan jadi seringkali kayak harus berhadapan dengan mereka. Kalau kejawen itu kelihatannya ngotori agama gitu ya. Padahal justru bisa menjadi alat untuk menjelaskan agama, terjadi interaksi. Contohnya Serat Widotomo ini yang kita kaji malam hari ini, Mas. Jadi Widotomo ini dibikin oleh Mangkunegara keempat. Padahal kalau kita kaji secara lebih mendalam ya, ini nyuwun sewu Pak Darul. Jadi di Widotomo itu kan ada beberapa ada 5 pola, 5 pupuh paling tidak itu ya. Jadi masing-masing pupuh terdiri dari beberapa podo itu tadi gitu. Yang pertama adalah pupuh Pangkur gitu. Itu ada 14 podo. Ini di Widotomo. Kemudian pupuh Sinom. Ini ada 18 podo itu di Widotomo. Yang ketiga adalah pupuh Pucung. Ini ada 15 podo. Keempat adalah pupuh Gambuh. Ini paling banyak, ini ada 35 podo. Dan kelima ada pupuh Kinanti. Itu ada 8 podo. Ini konstruksi yang ada di Serat Widotomo itu. Wedo itu kan artinya ajaran, petuah. Tomo itu utama. Nah, ini beberapa pengkaji menyatakan bahwa Serat Widotomo ini merupakan vernakularisasi dari kitab Al-Hikam dari
Ibnu Athaillah Al-Iskandari, karena ajaran-ajaran tasawufnya yang ada di situ. Nah, ada 4 bagian utama di Widotomo ini Pak Dar, secara nilai atau ajaran yang ada di situ. Bagian pertama, Widotomo ini menjelaskan tentang tingkah laku orang yang sombong, merasa benar sendiri, merasa syariatnya sudah komplit, sudah pepek syariatnya, maka dia merasa paling benar, paling top, karena merasa sholatnya wis genep, apa-apanya, sehingga merasa dirinya ini suci, hebat. Nah, padahal itu baru syariatnya. Ini yang kemudian oleh Gus Dur disindir dalam syair tanpa waton itu loh Pak. Akeh kang apal Quran hadise, seneng ngapirke marang liyane, kapire dhewe gak digateke yen bos. Itu disindir dalam Widotomo ini. Orang yang merasa hebat, merasa benar hanya sudah melakukan syariat. Bukan syariat tidak penting, syariat niku penting gitu loh. Tapi dia ini hanya menjadi fase pertama dalam melakukan ibadah pengamalan ajaran agama. Maka ini di Widotomo disebutkan gitu. Yang kedua, Widotomo berisi tentang tata laku mencapai keutamaan hidup, yaitu dengan mencontoh akhlaknya Kanjeng Nabi. Nah, sebagai uswatun hasanah. Tapi orang Jawa ini Kanjeng Nabi kan jauh banget Mas. Ada di Arab bayangno angel. Gitu Kanjeng Nabi ki koyo apa to piye. Ini ajarannya piye. Wah, makanya di Widotomo ini didekatkan dengan yang namanya nulodo laku utama wong agunge ing Sigondo. Jadi kalau Anda ingin mencontoh kelakuan Kanjeng Nabi, gitu loh, neng wong agung neng Sigondo iku. Apa ciri-cirinya? Yaitu orang yang menghindari kenikmatan duniawi, misalnya. Terus menahan agar bisa menguasai dirinya, tidak serakah, tidak suka mengumpat, mengurangi kenikmatan dunia. Itu wong agung ning Sigondo. Ini adalah contoh laku utama. Nah, ideal type kalau dalam bahasa sosiologinya. Nah, ini wong ning Sigondo kan wong Jawa ngerti kabeh, kenal kabeh. Oh, ngono kuwi to. Nah, yang ketiga itu adalah berisi tentang tata cara memperoleh pengetahuan. Nah, yang ini syarat-syaratnya memperoleh itu adalah topo broto, mesu budi, jadi mengalahkan berbagai macam godaan, laku silong, trimo, legowo. Nah, itu adalah cara-cara memperoleh pengetahuan gitu loh. Karena pengetahuan dalam Widotomo ini tidak hanya bersifat rasional tapi juga spiritual. Nah, yang terakhir, yang keempat berisi rincian tentang 4 fase kehidupan, bagaimana cara beribadah bisa ketemu Allah itu, yaitu sembah rogo, itu syariat itu. Jadi mekanisme ritual formal itu sembah rogo. Yang kedua sembah kalbu gitu, atau sembah jiwa, itu disebut dengan hakikat. Nah, yang terakhir baru sembah rasa, itu sudah mencapai makrifat. Nah, itulah yang ada di Widotomo. Ini luar biasa ini kandungannya ini. Unsur pendidikan, unsur tasawuf, unsur pengetahuan ada di sini ya, gitu. Pokoknya pun momot kamot ya Pak. Nah, betul. Momot kamot. Nah, hamengku, hamomot, hangemong. Nah, itu kira-kira. Kira-kira mahasiswa ada yang hafal nggak nih? Puposinom, podo, pertama. Nah, ini perlu dicontohin ini. Nulado laku utama, Mas Fakih. Hafal ya? Tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Sigondo, panembahan senopati, kepati amarsudi, sudane hawa lan nepsu, pinesu tapa brata, tanapiying siang ratri, amemangun karyenak tiasing sasama. Berusaha untuk menciptakan keselarasan, keharmonisan hidup sesama sebagai makhluk ilahiyah. Ngaten nggih? Itu sebetulnya intinya syariat itu geniku Pak Darmoto. Ya, udah ada di layar. Dindingannya Mas. Nah, sekalian mawon ini mumpung ada teksnya. Ya. Mbok nyuwun Pak Darmoko nyekar. Nah, ini. Nyekar sekalian praktek. Prakteknya langsung. Coba ditayangkan Mas di layar. Nah, ini.
mawi laras pelok. Nah nuwun sewu. Pelok Mawi itu laras ingkang pelok. barang menapa ingkang 6 Bapak? Ingkang 6. Ingkang Jobi. Pelok barang tinggilet, terlalu tinggi. Cobi dindinganipun, gerambianganipun. Loro loji nema loroji. Ngaten nggih. Kalau ambil suara. Loro loji nema loroji. Nulato laku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Eksiganda, Panembahan Senopati, Kepati Amarasudi, sudaning hawa lan nepsu, pinesu tapa brata, panapiing siang ratri, amemangun karyenak tiasing sesama. Teladanilah laku yang utama bagi masyarakat di tanah Jawa. Di layar Mas tampilkan lagi, nggih. Wong agung pembesar negeri dari Eksiganda. Nah, Eksiganda ini juga merupakan simbol. Ini menunjuk pada suatu nama negeri, nama kerajaan, yaitu Mataram. Panembahan Senopati, nama beliau adalah Panembahan Senopati. Kepati Amarsudi, kepati itu berarti sungguh-sungguh serius. Amarsudi untuk mencapai sesuatu, untuk menggapai sesuatu. Sudane hawa nafsu, jadi itu yang digapai. Berkurangnya hawa dan nafsu. Hawa nafsu, maksudnya begitu. Nah kemudian pinesu topo broto, pokoknya diupayakan dengan sangat. Topo broto, tarak broto. Untuk tadi Mas Sastro mengatakan menghindarkan segala sesuatu yang bersifat duniawi untuk ke tempat hening mesu broto, tanapi ing siang ratri, baik itu di malam hari maupun di siang hari. Amemangun karena tiasing sasama, menciptakan, membangun agar kehidupan ini serasi, harmoni, selaras sebagai sesama makhluk Tuhan. Begitu Mas Sastro. Dan ini menurut saya sangat sufi Mas gitu. Jadi pinepsu topo broto sudaning hawa nafsu itu bukan berarti kita tidak boleh punya harta, tidak boleh punya kuasa, tetapi hati kita tidak boleh menempel pada harta, pada kuasa. Jadi kadang ini sering dipahami bahwa tasawuf itu tidak boleh kaya misalnya. Sufi dulu itu kaya-kaya Mas, gitu. Tetapi sedikit pun hatinya tidak tertaut oleh harta. Nah, itu si Wong Agung ning Eksiganda ini kan raja, punya kuasa, tetapi hatinya tidak tertaut pada kekuasaan, tidak terpenjara oleh kekuasaan. Karena apa? Memangun keriyan tiasing sesami. Ini tujuan syariat itu seperti itu. Tambiku syariatil Islamiyah itu lil maslahatil ammah. Makanya pewujudan itu adalah tujuan dari syariat Islam, tujuan dari tasawuf, tujuan dari beragama itu kemaslahatan umat itu. Jadi ini luar biasa Widotomo ini Mas. Itu baru sak podo loh. Nah, iki nak ditafsiri satu podo iso satu kali pertemuan loh ini kalau kita. Karena setiap pupuh, setiap podo itu korelasinya ada. Betul. Jadi sambung sinambung, jadi tidak bisa dipisahkan mulai dari Panggor sampai Kinanti. Betul. Itu suatu proses fase dan itu Jawa itu menghargai proses Mas. Tidak bisa loncat. Ini tadi saya akan ngasih contoh. Misalnya
syariat, hakikat, makrifat. Itu fase-fase tidak boleh dibenturkan gitu loh. Jadi mentang-mentang sudah makrifat terus tidak menjalani syariat. Itu enggak, itu fase. Dan syariat ini baru fase yang awal. Setelah syariat itu baru hakikat. Kita mendalami substansi. Nah, di situ baru mencapai makrifat. Nah, karena di atas makrifat ini guyonane Mas, guyonane. Kok aja dibully lo ya. Di atas makrifat itu maksiat. Jadi maksudnya begini loh. Orang yang sudah mencapai makrifat itu sudah beyond identity. Jadi ketika ada misalnya dianggap melakukan maksiat yang dilakukan berdasarkan makrifat itu sudah tidak berdasarkan nafsu dia ketika melakukan itu. Nah kadang kita kebalik, syariatnya durung bener, maksiatnya sudah melakukan. Nah ini yang jadi kacau seperti itu. Ini meloncat. Nah, ada tembang neng Jawa kan itu. Dayowe teko, gelarne kloso, klosone bolong, tambalen gemblong, gemblonge mambu, pakane asu. Nah kan urut. Asune mati buak ning kali. Kalau itu hilang satu, dayowe teko, buak ning kali. Nah, jadi rusak kabeh iku tatanan itu. Karena fase-fasenya enggak runtut tadi itu kata Pak Darmo berseloka gitu loh. Artinya laku itu sesuatu yang sangat penting tuh Mas. Iya Mas. Laku itu suatu apa? Ya, Karena sebagai sarana untuk menggapai ilmu pengetahuan itu harus laku. Ilmu itu kelakone kan dilaku. Itu baru bisa berinovasi. Anak memang mau coba buku ya durung laku. Maka di Widotomo disebutkan juga itu kan. Ilmu itu loh Pak. Nah, itu kan ada di situ. Wah komplit ini di Widotomo ini sebetulnya. Oke, tadi berarti ada di atas makrifat itu masih ada satu lagi ya. Berarti saya guyon ngono Mas. Jadi ketika orang sudah mencapai makrifat itu apapun yang dilakukan sudah tidak berdasarkan nafsu. Andikan lho Romo, dia pun melakukan maksiat itu bukan dalam rangka memuaskan nafsu, tapi itu dalam rangka munajat untuk itu. Kelihatannya saja dia maksiat, tapi sebetulnya dia enggak. Seperti cerita tasawuf itu ada seseorang yang ke sana kemari membawa botol minuman. Dikiranya ini peminum, padahal itu justru orang yang memberantas minuman untuk melakukan. Misalnya kayak gitu. Itu yang saya maksud di atas makrifat itu ada maksiat itu contohnya seperti itu. Itu tadi saya sudah sudah senang. Wah, ternyata setelah diam-diam makom saya tuh tertinggi. Karena sudah maksiat. Iya. Jangan kebalik itu tadi. Belum makrifat sudah maksiat duluan. Tapi seneng aku ya. Ini ada cerita menarik Mas di dunia tasawuf itu. Seorang ahli sufi Hasan Al-Basri kalau nggak salah itu dia melihat ada laki-laki perempuan sedang berduaan di tepi danau gitu kan, sedang berduaan di tepi danau sambil bawa minuman. Dia sudah suudon dulu. Wah ya Allah, untung aku jadi orang yang beribadah sehingga dijauhkan dari sikap seperti itu gitu kan. Ini maksiat ini kelihatannya tapi gitu kan. Nah begitu di danau itu ada tenggelam, perahu tenggelam, diniaki 6 orang. 5 orang sudah diselamatkan oleh orang ini. Tinggal 1. Dia ngomong kepada Hasan Basri, tinggal 1 orang, kamu tugasnya menyelamatkan. Saya sudah menyelamatkan 6 orang. Hasan Basri bilang, lu aku kan cuma wirid, cuma dzikir. Saya enggak bisa nyelamatin orang, gitu loh. Akhirnya dia bilang, dia ambil menyelamatkan, dia bilang, ini adalah ibu saya. Dan minuman ini saya ambil untuk menyelamatkan orang yang sedang minum. Baru saat itu Hasan Basri nangis karena merasa sombong dirinya sudah beriman, sudah merasa top, ternyata dia suudon pada orang yang kelihatannya maksiat itu. Nah itulah contohnya begitu. Ini diingatkan di Widotomo sebetulnya yang seperti itu. Waduh, wis makin hangat pemirsa, teman-teman yang hadir di hari ini di Geladan Sastra ini. Nah, biar agak cooling down gitu kan, ini terlalu abot ini sampai ke makrifat, ternyata saya baru tahu sampai ada maksiat ternyata. Biar agak sedikit santai. Kayaknya ada yang tadi mahasiswa siapa yang bertanya ya? Oh, Mbak Dewi, Mbak Dian. Monggo Mbak Dian. Apa loh ini Mas pakai masker. Wes kulino. Lah kan tadi latihan dulu, Mas. Wi Dewi. Ini guru yang baik memang harus apa muridnya. Monggo Mbak Dewi. Ya baik, jadi saya mau tanya gimana cara nembang mocopat itu ya Pak? Mungkin Bapak bisa ajarkan kepada kami teman-teman. Ini Pak Darmo. Pak Darmo ini yang ketiban sampur sinten. Iya, baik ke saya nggih.
Ya, namanya siapa Mas tadi Mas? Ayo, kenalkan sendiri, Mbak. Nama saya Dewi Dian Lestari, Pak. Oh, Dewi Dian Lestari, panggilannya? Dewi. Dewi, ya. Jadi Dewi menanyakan terkait dengan bagaimana sih cara melantunkan tembang mocopat itu. Tadi sudah saya sampaikan sepertinya ya. Yang pertama itu terkait dengan lok gregel ya. Lok gregel, kemudian yang berikutnya itu kaitannya dengan pedotan, kemudian kaitannya dengan nafas, selean, kemudian juga kalau ada gender, ada gamelan, itu bisa mengikuti. Karena kita akan belajar berlatih ngengnya sejauh mana, bunyi dari gamelan itu, terutama gender, yang mengiringi kan biasanya gender. Nah, gender ini ada titi laras gitu, ada tangga nadanya. Tangga nada ini terkait dengan nada-nada pentatons, pentatonis. Penta itu 5, tons itu bunyi kan. Jadi kira-kira artinya itu bunyi yang ada 5 bilah. 5 bilah. Jadi jiro lu mo 6, jiro lu mo 6 untuk nada slendro dan pelok. Sedangkan nada pelok barang itu ada nada pi ro lu mo 6, nada pokok ya, pokok ya. Karena ada juga yang mengatakan, loh ini kak 7 itu, ada 4 di situ, jiro lu pat mo 6 pitu, ya itu ada 7. Enggak, ini beda-beda ini. Empan papane beda-beda. Jadi berbeda ketika kita memanfaatkan menggunakan gamelan-gamelan dengan titi laras tertentu itu. Jadi di dalam nada slendro itu ada tiga padet ya. Ada titi laras. Jadi ada titi laras slendro, padet 6, kemudian padet songo dan padet manyuro. Padet itu pengertiannya mudahnya ya. Seperti kita mempelajari nada dasar itu, do sama dengan C, do sama dengan D, dan seterusnya, E, C, D, E, F, G, A gitu kan, B gitu, do sama dengan B dan seterusnya itu. Jadi gampangnya seperti itu, nada dasar ya. Jadi kita mau main di mana? Nah, kita mau menggunakan nada dasar yang mana, padet yang mana. Nah, kemudian kalau di pelok itu ada 4. Di pelok itu ada 4. Pelok 5, pelok 6, kemudian pelok barang dan pelok nyamat. Nah, pelok barang itu penunjuknya pi itu. Pitu itu sebagai penanda pelok barang. Kemudian pelok nyamat itu nada 1 pada nada slendro. Jadi kalau kita pukul itu beda frekuensi bunyinya, tetapi simbolnya sama. Kita menerapkan angka 1 di situ, angka 1 di sana, tapi frekuensi bunyinya beda. Tinggi rendahnya itu beda. Gitu loh. Nah, ini kaitannya dengan antara penanda dengan yang ditandai itu mempunyai frekuensi yang berbeda. Jadi misalnya 1 di slendro, 1 di pelok, kemudian di pelok barang itu istimewa. Nah, ini disinilah sanggit lagi nih Mas Sastro, sanggit tapi untuk gamelan. Bagaimana menciptakan gamelan itu supaya betul-betul ini tadi noto ati, kalbu istilahnya di dalam Wedotama itu, kalbu. Jadi nanti kita akan membahas mengenai kalbu itu gitu. Nah, ini titi laras. Kita mau main di mana? Titi laras pelok, titi laras slendro, yang masing-masing ada padet tadi itu. Nah, kemudian kaitannya dengan lok gregel. Lok itu liukan, meliuk gitu loh. Entah ke atas, entah ke bawah, itu meliuk. Ada liukan yang biasanya di dalam penandaan ya, syair-syairnya, kemudian nada-nadanya itu ada garis lengkung, ya kan? Kalau kita belajar mau copat, itu ada garis lengkung itu dikasih melengkung ke atas gitu ya. Jadi cekung gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan gregel. Gregel itu vibrasi ya istilahnya, itu ada gitu loh. Kayak gitu. Itu vibrasi itu. Itu juga harus latihan. Coba kita
belajar keroncong, nyanyi keroncong juga seperti itu sama. Nah, ini Mas Fakih tadi kan suluk, beda lagi itu. Suluk itu lebih banyak luk gregelnya, tetapi kalau mocopat secukupnya, pantese kepiye kan gitu ya. Nah, kalau sak cukupe berarti jangan ngobral luk gregel, jangan ngobral liukan dan vibrasi. Secukupnya saja. Meskipun ada juga kalau kita lomba mocopat itu ya, garis lengkung itu pasti ada. Nah, itu sebaiknya dikasih luk maupun gregel. Biasanya menyatu itu, luk dengan gregel itu, atau liukan dan vibrasi itu. Nah, kemudian berikutnya pedotan. Nah, pedotan itu biasanya secara konvensional itu kita baca 4 suku kata. Nah, tetapi kalau misalnya memenggalnya suatu kata di tengah itu, sebaiknya jedanya jangan terlalu lama supaya nyambung gitu ya, supaya nyambung satu pengertian kata yang utuh. Nah, kemudian nafas, jangan sampai kehabisan nafas. Nah, seperti bernyanyi saja itu di atas panggung sini nyanyi keroncong, pop, dangdut sebagainya, itu kalau kehabisan nafas kan powernya jadi hilang. Jadi di samping itu juga tadi yang barusan tadi itu power penting itu. Jadi harus kita bagaimana harus menekan, harus mengendorkan, harus menekan, mengendorkan itu power. Jadi sambil kita menikmati lantunan suara kita. Nah, kemudian selean. Selean itu biasanya di akhir larik itu ya, di akhir larik. Misalnya tadi ada nulado laku utomo. Nulado la. Coba 4 itu. Kok medote ora kepenak to ya? Nah, gitu ya. Nulado la kan 4 tuh. Nulado la ku utomo. Begitu kan? Nah, mo selean itu. Jadi enggak mo kok cepet men sing medhot apa namanya? Nyelehke kok cepet mana gitu ya. Nah, ini juga menjadi masalah ketika kita menembang. Nih caranya seperti itu. Nah, kemudian kesemuanya itu diramu menjadi satu. Jadi kita ketika nembang caranya seperti itu. Jadi kita harus menguasai yang pertama luk gregel, liukan vibrasi, kemudian pedotan, selean, pernafasan, kemudian kalau ada gender, titi laras. Tapi kalau tanpa gamelan pun, mungkin gamelan malah ganggu ini. Ganggu itu artinya, kok tinggi sekali ini suaranya. Nah, untuk merendahkan suara tanpa gamelan, artinya nggowo gamelan dewe, ya bawa gamelan sendiri. Nah, itu juga bisa. Artinya ketika di sini menggunakan nada slendro manyuro misalnya, diturunkan satu bilah, satu nada menjadi slendro songo. Begitu. Pelok barang juga seperti itu sama, ya. Untuk menurunkan ke pelok bem itu diturunkan satu bilah, atau pelok nyamat ke pelok 6 itu turun satu wilah atau satu nada. Jadi caranya seperti itu. Oleh karena itu jangan sampai putus asa, jera kapok untuk membaca ngengnya gender ini ya. Jadi para mahasiswa ini harus membaca ngengnya gender. Ngengnya itu untuk melatih rasa, sebab gender ini kan punya embat ya. Embat itu ketika bilah gamelan atau gender itu kita pukul, itu punya pantulan bunyi, masing-masing tinggi rendahnya berbeda. Oleh karena itu kaitannya dengan frekuensi tadi. Itu kira-kira Dewi ya. Nggih. Ngaten Mas. Matur nuwun Pak Darmoko. Bagaimana Mbak Dewi? Intinya kakean praktek, Mbak. Semakin praktek terus makin iso. Nah, kan di salah satu mata kuliah di prodi sastra Jawa kan ada kesenian Jawa kan. Nanti kita akan praktik di sana, mau copat langsung ada gamelan bagaimana menyamakan kalau kasaran itu madake cangkem itu kan nyun sewu kan seperti itu. Tapi ternyata tadi ada solusinya. Kalau ternyata nyun sewu rada kasar, cangkemnya kok ora podo terus. Tadi Pak Darmoko memberikan sebuah solusi, gowo gamelan dewe. Itu sebuah negosiasi yang menarik.
Pak Sastro, kembali kepada tadi pesantren dan mocopat, gamelan, pesantren. Berarti kalau di pesantren juga katakanlah gamelan itu sesuatu yang bagaimana, Pak? Ya, pada dasarnya kiai-kiai dulu itu bisa gamel loh Mas. Mbah Wahab Kasbullah itu ngerti wayang, ngerti gamelan dan bisa mocopat. Kiai-kiai dulu rata-rata bisa seperti itu Mas. Gitu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang aneh. Memang akhir-akhir ini sejak tahun 80-an, 90-an memang gamelan sudah tidak terlihat lagi di pesantren. Di beberapa pesantren memang masih ada dan masih mengajarkan yang namanya mocopat itu. Tetapi di beberapa pesantren memang sudah agak hilang. Terutama ketika, mohon maaf, terjadi arus Arabisasi itu, Mas, gitu ya. Nah, tapi belakangan mulai muncul lagi ketika booming solawat-solawatan. Akhirnya banyaklah solawat-solawat yang juga diiringi oleh gamelan-gamelan di beberapa grup yang ada di pesantren. Jadi itu siklusnya memang mengalami pasang surut mengenai mocopat dan gamelan di pesantren itu. Sekarang sudah mulai lagi nih Pak Dargong, di beberapa pesantren sudah mulai mocopatan, mulai gamelan gitu ya, untuk apa? Mengembangkan cara-cara khazanah kebudayaan dan menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu melalui tembang-tembang gitu ya, melalui syair-syair, melalui mocopat-mocopat itu, bahkan dipadukan dengan itu tadi nadom-nadom yang berasal dari Timur Tengah. Makanya kayak lagu Lir Ilir, Lir Ilir itu ada yang tembangnya Arab gitu, ada yang tembangnya Jawa versinya. Ini sudah itu tadi ngendikannya Pak Darmoko tadi, ada kreativitas untuk mengkonstruksi nada-nada ini menjadi sesuatu yang inovatif gitu loh sifatnya. Jadi beberapa pesantren sendiri sekarang sudah mulai untuk kembali mengembangkan mocopat, gamelan yang juga dipadukan dengan rebana gitu ya, dengan syair-syair nadom-nadom itu gitu. Nah, jadi teringat kaitan gamelan dengan katakanlah syiar gitu kan. Ya. Nah, berarti itu kita bisa tarik ke belakang sampai ke gamelan sekaten itu bagaimana? Oh iya. Jadi sekaten itu kan sebetulnya dari kata syahadaten. Nah, ketika Kanjeng Pangeran Hamengkubuwono ya, Kanjeng Sinuwun Hamengkubuwono mencoba menghidupkan tradisi Maulid. Maulid sebagai bagian dari syiar Islam. Nah, untuk menyemarakkan acara Maulid itu menghormati kelahiran Kanjeng Nabi supaya masyarakat Jawa merasa Kanjeng Nabi itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa, maka dilahirkanlah gamelan sekaten itu yang berasal dari kata syahadaten. Bahkan mocopat ini banyak diilhami oleh Wali Songo. Misalnya tembang-tembang pangkur. Pangkur itu banyak diciptakan oleh Sunan Bonang misalnya. Sunan Muria juga nyumbang beberapa jenis pattern ini, dan itu dijadikan sebagai siklus kehidupan manusia sejak Mas Kumambang itu masa ketika masih lahir sampai pocong ketika manusia sudah meninggal. Itu fase-fase itu tercermin dalam 11 pattern yang ada di mocopat itu, Mas. Nah, itu nanti bisa kita bahas berikutnya. Mijil sampai pangkur itu. Iya, Mas Kumambang awalnya. Mas Kumambang tuh masih di dalam kandungan, Mijil itu ketika lahir, Kinandi ketika masih anak-anak, sampai Sinom, sampai itu nanti kita bahas. Makanya Sunan Bonang itu nulis kitabnya itu ada 2 pola, Mas. Satu pola mocopat, yang kedua yang pola prosa. Yang ketika dia The Atmosphere of Syekh Bari itu ditulis dalam bentuk prosa, tapi seperti Suluk Uragil, Suruk Pujil, Suruk Sujina itu ditulis dalam bentuk mocopat. Itu Sunan Bonang. Ada sekitar 42 kitab yang ditulis Sunan Bonang. Gitu. Menarik sekali, tapi agar tidak semakin berat nih, kita istirahat dulu, rehat dulu, kita saksikan iklan yang mau lewat. Monggo. Selamat malam, kita lanjutkan rekan-rekan yang di studio Makara Art Center Universitas Indonesia. Juga bening-bening ya, Mas. Oh, harus. Biasanya semalam suntuk. Semangat ya kita gitu. Ini laskar militan kok. Bukan laskar pelangi ya. Apa mergo wedi
ada dosennya. Curiga saya. Mumpung Ya, ketemu. kelihatannya enjoy kok mereka enjoy. Resikonya ra lulus ya. Enggak lah. Enggak ada hierarki relasi kuasa kok tenang. Jadi matur nuwun sangat Pak Darmoko, Pak Sastro, wah diskusi ini kok jan pokoknya tebone jangan momot kamot mau cepat itu. Amin. Nah, salajengipun kita langsung ke isi dari Widotomot, walaupun tidak bisa dibahas karena ada banyak pupuh kan, tadi ada hampir 100-an kalau nggak salah potong ya. Kita cuplek Pak Darmoko mohon menjelaskan lebih dalam yang ngelmu iku, yang itu kan seringkali di masyarakat itu dipakai. Nah sebelum itu mohon ditembangkan dulu Pak, yang Slendro Patet Manyuro yang contoh konkret tadi yang dibicarakan Slendro Patet Manyuro. Ini di layar sudah ada itu. Monggo Bapak. Iya, Sekar Pocong Laras Slendro Patet Manyuro ini untuk sampelnya, untuk contoh. Jadi kita ngajinya itu ngaji sastra dan budaya yang di dalamnya ada kemampuan, keahlian untuk menembang. Ya, nanti kalau kaitannya dengan tasawuf, kaitannya dengan pesantren itu bagiannya Mas Sastro. Nah, di sini kebetulan tertera nada-nada yang sekarang sudah dibunyikan oleh Mas Pras itu melalui gender. Nah, ini kebetulan Slendro Manyuro. 6 molu membacanya begitu ya. Karena 6 itu kemudian disingkat menjadi 6. Siji disingkat ji, loro disingkat ro, telu disingkat lu, kemudian papat, pat, kebetulan di Slendro nggak ada nggih. Kemudian 5, mo, 6, pitu, kok mboten tu nggih. Ya wis sangka kanane nggih dari sananya nggih. Pi ya wis manut wae. Ning kok digoleki lho. Apa sebabe pi ngono ya to? Anak tuh gadok ya Pak. Engko ndak ndrawasi. Very koloso. Iya. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyanto sani setya budya pangekese turangkara. Tapi bagian terakhir ini kelihatannya lugu, tidak ada luk, tidak ada gregel. Setya budya pangekese turangkara jiro luro turangkara lugu ta. Jiro luro lugu ndelujur ora ana cengkok ora ana. Nyun sewu itu teksnya kebetulan untuk latihan yang mau cepat dasar sehingga yang dasar cengkok itu tidak luknya itu tidak dikasih Pak. Luk gregelnya itu ada di baris atau larik ketiga. Sani itu ada sudah. Nah, sani itu. Gitu. Nah, ini podo pertama dari pupuh pocong. Kemudian yang kedua, yang podo kedua yang angkaragung ning anggo tansah atau anggung nggih. Ning anggung gumulung gegolonganira triloka legere kongsi yen den umbara ambabarat dadi rupeda. Kira-kira sudah langsung bisa ya? Kelihatannya langsung bisa ya semuanya. Satu podo lagi Pak, ingkang podo ingkang angka 3 Pak. Satu podo lagi yang ketiga nggih. Beda lamun kang wis sengsem reh ngasamun semu nengak somo sasamane bangsa sisip
Sarawa sareh saking maradi maratotama. Takluk sithik ora apa-apa, mburi dhewe. Ya ngisor dhewe. Sarawa sareh saking maradi maratotama. Sithik ora apa-apa. Nah, sithik wae. Manis. Jadi ora kakean ya toh. Begitu. Kira-kira begitu, Mas. Kira nembangnya kira-kira gimana? Sudah langsung bisa nggih? Nanti. Praktek nanti sampai Iya, kampus nanti praktek itu. Iya. Jadi biasanya Mas Sastro di dalam pengajaran penguasaan bahasa Jawa nggih, itu terjemahan tekstual dulu. Baru kemudian tafsir yang lebih luas. Nah, kira-kira kalau terjemahan tekstual itu angkorogung itu berarti itu kaitannya dengan yang tadi bait kedua nggih. Bait kedua tadi itu angkorogung nafsu yang besar. Sombong tadi. Yang sombong, nafsu yang besar. Tapi kita dari awal dulu nggih. Jadi ngelmu iku. Ya, ngelmu iku. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Jadi ini sebenarnya ngelmu itu ya ilmu pengetahuannya orang Jawa. Ilmu pengetahuan tentang kehidupan, ya, ilmu pengetahuan spiritual nih ya, tentang kehidupan yang berorientasi pada daya batin, daya rohani. Dicapainya dengan sarana, dengan cara menjalankan laku. Nah, laku itu konsep sekaligus metodologi di situ. Nah, konsep di sini laku itu. Artinya di situ alat atau instrumen untuk mencapai sesuatu. Nah, sesuatu itu kemudian dijelaskan pada larik berikutnya. Lekase lawan kas. Gitu. Lekase dimulainya, diawalinya dengan niat yang sungguh-sungguh. Niat yang keras, yang sungguh-sungguh. Jadi tidak di songgo enteng atau sambil lalu, nah, gitu ya. Tidak sambil lalu, harus niat yang keras, niat yang sungguh-sungguh. Tegese kas nyantosani. Tegese kas, niat yang kuat, yang sungguh-sungguh itu artinya bisa memberikan kekuatan batin. Batin yang kuat, yang kokoh itu nanti diterangkan pada baris atau larik terakhir. Setya budya, kesetiaan, artinya motivasi yang kuat di situ. Terhadap apa? Budya. Budya itu pikiran, tapi di situ juga punya daya upaya. Berusaha, ada upaya di situ. Upaya apa itu upayanya? Nah, upayanya tadi untuk memperoleh ilmu tadi, ilmu pengetahuan tentang kehidupan yang berorientasi pada daya-daya batin atau kerohanian tadi itu. Bisa, nah ini pangkese durangkara, dapat menyirnakan, bisa menghempaskan tindakan jahat durangkara. Dur itu sudah jelas ya, di dalam dunia wayang kan banyak tokoh-tokoh Mas. Dursasana, Durna, Durmagati. Wah, banyak sekali tokoh-tokoh Kurawi dur kabeh itu. Dur kabeh gitu. Itu tindakan jahat. Angkara itu kan sebagai suatu manifestasi dari nafsu yang begitu besar ya, nafsu yang begitu. Oleh karena itu pengendalian hawa nafsu ya, nafsu itu kan nanti akan disambung oleh Mas Sastro, itu mutmainah, supia ya, alwama ya, ada amarah, kemudian ada nafsu pusat mulhimah. Itu di podo berikutnya diterangkan itu. Angkaragung ning anggo tansah gumulung atau anggung gumulung. Gegolonganira triloka lekere kongsi. Yen dir umbar ambabar dadi rubeda. Nah, kaitannya dengan angkaragung itu berarti di situ sebagai nafsu yang besar, yang luar biasa, yang tidak terkendali. Neng anggo di dalam tubuh diri manusia, neng anggo tansah gumulung, menggulung atau katakanlah itu ada ya menggerus, menggulung, ya, menggerus, ya, tansah gumulung. Gegolonganira itu artinya di situ bagaimana cara menggerusnya itu gegolonganira. Triloka lekere kongsi. Nah ini
ini juga bisa ditafsirkan bukan hanya sekedar tempat loko itu, tetapi juga bisa cipto, rasa dan karso, menggerus itu, mempengaruhi itu nafsu yang luar biasa tadi itu, yang liar, nafsu liar itu bisa menggerus cipta, rasa dan karsa. Nah kemudian terkait dengan yang terakhir itu yen den umbar ambabar dadi rubedo. Kalau itu dibebaskan, ya kan, dibiarkan begitu saja, bisa menjadikan ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, rintangan, ATHGR, ya, ATHGR. Nah kemudian yang terakhir itu beda lamun kang wis sengsem reh asamun semune ngaksama sasamane bangsa sisip sarwa sareh saking mardi martotama. Ini ya terkait dengan podo yang terakhir dari sampel tadi ya. Jadi di sini berbeda dengan manusia yang telah terpikat pada keheningan, pengendalian hawa nafsu, ya. Kemudian tersamarkannya semua hal yang tidak tepat atau pener, ya, dalam bahasa Jawa. Jadi segala sesuatu yang tidak tepat atau pener, yaitu serba sabar, pengendalian diri karena belajar dan berlatih kerendah hatian, anda pasor dalam hal ini, dan keutamaan. Nah, kira-kira bisa diambil intisarinya enggak ini kira-kira kaitannya dengan ngelmu iku ya. Begitu pentingnya ngelmu dalam konteks Jawa itu, ilmu pengetahuan tentang kehidupan ya, ilmu pengetahuan spiritual yang berorientasi pada daya batin tadi. Memang laku itu yang dilakukan, dijalankan oleh Panembahan Senopati nanti pada pupuh yang kedua, yaitu pupuh Sinom. Makaten Mas. Nggih, matur nuwun Pak Darmoko, sangat mendalam itu 3 podo dari pupuh Pocong. Nah, terkait dengan tadi tentang laku, ilmu laku, saya ke Pak Sastro nih. Laku, kalau kita hubungkan dari Pocong ini ke Gambuh itu kan di pupuh Gambuh yang podo setunggal itu kan ada tentang sembah catur. Nah, bagaimana relasi antara laku dan sembah itu Mas? Ya, ini kan sebetulnya Kanjeng Mangkunegara IV ingin berbicara, memberikan, selalu saya sih boleh mengatakan ini epistemologi keilmuan yang ingin disampaikan oleh Mangkunegara. Jadi ngilmu itu lelakune. Jadi ilmu itu harus dijalani melalui laku. Jadi kalau di Jawa ilmu itu dibedakan antara ilmu, ngilmu, kaweruh gitu. Nah, ilmu itu yang sifatnya rasional, faktual, empirik, material, ada pada dimensi kognitif. Nah, ngilmu itu adalah sudah pada dimensi batiniah, gitu, spiritual, gitu. Nah, kaweruh, nah itu sudah beyond ini. Yang 1 dan 2 ini bisa dipelajari, ada metodologinya. Tapi kalau kaweruh ini sudah otoritas Tuhan, ini kayak laduni, kayak seperti itu, nggak ada metodenya, sifatnya sangat individual, personal, gitu. Ini nggak bisa. Nah, ini harus ngilmu itu harus melalui laku. Kalau yang rasional itu ya laku rasional, misalnya penelitian, gitu, melakukan secara empirik, gitu, melakukan pengamatan dan lain sebagainya. Ini pada dimensi kognitif. Tapi kalau sudah sampai ngilmu, lelakunya ya tadi itu metodenya topo, broto, dikir, wirid, cegahan, bantalan, guling dan lain sebagainya itu, gitu. Sehingga ini untuk mengasah ketajaman batin, kepekaan rasa itu sudah pada taraf ngilmu itu. Nah, yang kedua, pupuh kedua menjelaskan bahwa keilmuan ini tujuannya adalah harus dimulai dengan niat, keseriusan, gitu. Dan keseriusan ini bukan untuk pribadi kita. Kalau di barat kan itu untuk pribadi, untuk liberal, untuk macam-macam. Kalau di sini enggak, ada
tujuan itu pangekesing dur angkara adalah untuk melawan berbagai macam kerusakan, melawan berbagai macam perilaku-perilaku yang jahat dan lain sebagainya. Beliau memberikan contoh kalau ilmu ini ya tidak dikendalikan untuk pangekesing dur angkara sampai menggulung. Nah itu yang terjadi seperti yang di barat, karena nggak ada pengendalian gitu ya, akhirnya alam rusak, kehidupan rusak, tatanan rusak. Kalau di sini enggak, justru ini ilmu itu lil maslahatil ummah. Maka niat yang di awal harus ditata ketika kita mencari ilmu, dan ilmu ini itu adalah pertautan rasionalitas dan spiritualitas, pengendalian diri, bukan pelepasan diri. Kalau pelepasan diri akhirnya yang terjadi kerusakan, karena yang muncul adalah itu tadi nafsu dur angkara itu tadi gitu. Maka ilmu itu mestinya untuk mengendalikan nafsu, membuat kreativitas, membuat inovasi secara rasional, secara skill, tetapi harus dikendalikan oleh rasa dan spiritual supaya membawa kemanfaatan. Maka kalau ini kita cocokkan ke dalam terminologi bahasa Arab, misalnya di Arab itu ada taklim, tarbiyah, takdib misalnya. Kalau taklim itu sifatnya cuma kognitif pengetahuan, maka majelis taklim gitu. Itu ya cuma memberikan ajaran-ajaran, memperkenalkan tentang ajaran ilmu. Yang kedua tarbiyah ini sudah mendalam gitu. Yang ya ini bukan berarti tarbiyah yang kemudian jadi gerakan politik itu, tapi di pesantren, di pengajian itu sudah sampai level tarbiyah, sudah proses habituasi gitu. Nah, yang takdib itu pemberadaban. Jadi seperti itu. Nah, kita kalau lari ke filsafat ilmu ke Arab lagi, ada Quran bayani, irfani, sama Ibnu Abid Al-Jabiri membagi tiga itu gitu. Burhani, bayani, sama irfani. Yang bayani itu yang sifatnya cuma eksplanatif gitu ya. Burhani analitik. Nah yang ketiga yang irfani ini yang sudah sampai pada dimensi batiniah. Nah yang disampaikan oleh Widotomo ini sebetulnya adalah memasukkan ketiga unsur ini, include di situ adalah dimensi irfani, kearifan. Karena podo yang ketiga itu memberikan contoh bagaimana ilmu itu harus mencapai taraf kearifan. Kalau cuma sampai bayani dan burhani itu bisa terjebak pada level yang kedua itu tadi, yang bisa menggulung emosi dan membuat kerusakan angkara murka. Nah itu Mas yang Mas masukkan. Boleh menambahkan Mas? Monggo Bapak. Iya. Terima kasih, saya sedikit saja Mas Sastro. Iya, kalau di dalam perspektif kekuasaan ya Mas ya, bahwa kekuasaan Jawa itu sebenarnya intisarinya adalah kehalusan. Ya. Coba kita bisa, kalau Mas Fakih ini lagi dalang perang antara Cakil dengan Arjuna ya, biasanya Cakil dengan Abimanyu atau Arjuna, tergantung lakone to Pak, ngono iya to. Ya, tergantung lakone Pak. Apa duwemu mung Arjuna to? Oh ya ora to. Arjuna itu lambang dari kehalusan. Nah, kehalusan itu adalah kekuasaan. Kok bisa Pak kehalusan itu kekuasaan? Coba kita lihat Arjuna mesti yen lunga iki piye? Golek wahyu tuh. Wahyu itu ilmu pengetahuan atau ngelmu tadi. Bagaimana cara mencapainya, menggapainya? Dengan laku. Laku di mana memberikan wahyu atau katakanlah kuasa itu? Pasti di tempat yang hening, yang sepi, yang sunyi. Di mana itu? Gua, makam, hutan, mana lagi yang tempat sepi? Ojo kantin loh ya, kantin FIB atau kantin Makara ya, ora iso entuk wahyu gitu. Gua, makam, gitu. Gua. Kanjeng Nabi aja dapat wahyunya Gua. di gua. Ya, Kan gua kira. tempat yang hening, yang sunyi, mudah dan memang pas untuk berkontemplasi. Nah itu. Nah ini kekuasaan, kehalusan kekuasaan. Oleh karena itu ilmu yang diperoleh oleh Arjuna di dalam konteks wayang itu nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan
diskusinya untuk wayang ini ya. Nanti ke depan. Episode berikutnya wayang dan gamelan. Ya. Khusus gamelan. Jadi kehalusan itu karena tadi latihan tadi itu. Ya, Panembahan Senopati latihan. Latihan apa? Sudanen hawa lan nepsu, pinesu tapa brata. Tapa brata itu selalu dijalankan ya oleh orang Jawa, kemudian diekspresikan di dalam dunia seni, khususnya wayang kulit. Nah, Arjuna yang tadi sering dimainkan oleh Mas Fakih itu merupakan simbol dari kekuasaan. Kok kekuasaan, Pak? Loh iya, kekuasaan apa? Nah, kekuasaan itu dicapai sarana laku itu di seantero alam raya. Jadi kekuasaan itu tersebar, terbagi dan tidak dimiliki. Siapapun bisa untuk meraihnya, dimanapun, asal tempatnya yang tadi itu memenuhi syarat. Yang hening, yang sunyi, yang sepi. Nah, ini juga tentang ini, topik ini Mas Sastro, itu menjadi tugas akhir mahasiswa program studi Jawa, perspektif kekuasaan orang Jawa. Sering salah paham loh Pak, seolah-olah kalau Topo Broto tempat ini ku kejawen loh, padahal Kanjeng Nabi itu ya Topo Broto loh, di Gua Hira hening, sampai turunnya wahyu Quran itu aja di gua, bukan di masjid. Itu ini kan mencerminkan bahwa laku itu, ilmu itu, kanti laku itu sebetulnya ini menjadi apa? Laku spiritual, olah batin, olah rasa, ninge pikir, anteping kalbu. Kira-kira kan seperti lain kali kita bahas yang itu, Pak. Saya gitu episode berikutnya. Iya. Siap. Kayaknya Topo jari ini kejawen. Oh, Kanjeng Nabi aja Topo gitu. Jadi itu yang kadang kita sering salah paham. Karena bahwa sering orang hanya lihat kulitnya itu mungkin ya Mas. Iya, bentar-bentar. Karena dilihat yang di sini yang sering Topo wong Jawa. Gitu. Dia lupa orang Arab juga Topo di gua, mulai Gua Hira, Jabal Rahmah dan lain sebagainya. Itu kan tempat-tempat untuk meweningkan. Nabi Musa Topo, dia sampai ke Jabal Nur, Tursena. Semuanya seperti itu tuh proses spiritualitas, dan ini di Wedotomo itu disebutkan itu tadi. Tafsirnya seperti itu adalah fenomena umum untuk menggapai laku spiritual yang kalau dalam bahasa Arabnya disebut riyadhah. Topo Broto itu riyadhah sebetulnya dalam tasawuf. Gitu Mas. Nyun sewu. Wes makin hangat nih pokoknya. Kelas ini Pak, ini tidak hanya di ruangan tapi juga ada yang ikut Zoom dan juga yang live streaming. Mas Dwi mohon dicek mungkin dari mahasiswa yang Zoom apakah ada pertanyaan dari mahasiswa, monggo. Iya, Mas Pras. Di Zoom ini sudah banyak sekali ya yang bertanya terkait Wedotomo ini tadi. Namun sepertinya nilai-nilai filosofisnya sudah banyak dibahas. Nah, ini ada pertanyaan juga dari pemirsa yang ada di YouTube, ya Mas. Ingin bertanya, bagaimana mengaktualisasi nilai-nilai yang ada di serat Wedotomo? Wah, penting ini. Sebentar sebelum dijawab Pak Sastro, memang salah satu di mata kuliah kami ada namanya reaktualisasi nilai. Nah, ada pertanyaan dari pemirsa. Bagaimana Pak, reaktualisasi nilai Wedotomo dalam kekinian seperti apa sih Pak? Yang pertama harus paham nilainya itu sendiri yang ada di Wedotomo. Jadi karena mustahil kita melakukan reaktualisasi kalau kita tidak paham yang mau kita reaktualisasi. Jadi langkah pertama untuk melakukan reaktualisasi Wedotomo adalah mempelajari, memahami terhadap kandungan makna nilai yang ada di Wedotomo itu tadi. Harus baca, artinya jangan hanya membunyikan itu. Setelah kita tahu, paham, baca, baru kita reaktualisasikan. Caranya apa? Didialogkan dengan realitas kekinian. Ini seperti yang dilakukan oleh orang tua-tua kita dulu. Saya selalu ngasih contoh. Kenapa ulama-ulama kita dulu meskipun belajar di Timur Tengah,
Syekh Nawawi Al-Bantani, Abu Somad Al-Falembangi, Syekh Arsad Al-Banjari, Nuruddin Araniri, Hamzah Fansuri, Mbah Hasim As'ari, Kiai Ahmad Dahlan, ayo sapa meneh? Sebutkan, Yusuf Al-Makassari, semua belajar ke Timur Tengah. Tapi begitu pulang ke Nusantara gitu, beliau-beliau ini tetap bahkan merekonstruksi itu tadi, mereaktualisasi. Beliau paham Wedotomo, paham Serat Amanat Galunggung, paham Tritangtu, paham apa meneh, paham. Setelah paham didialogkan dengan pemahaman, dengan konsep, dengan ajaran yang dia pelajari di tempat lain, didialogkan dengan realitas kekinian. Nah, di situ baru terjadi proses reaktualisasi. Setelah diaktualisasi dibentuk rekonstruksi. Maka misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani mampu mengarang kitab yang hebat-hebat itu, dan sampai sekarang dijadikan referensi ulama Nusantara, buku-bukunya malah dijadikan referensi sampai sekarang, karena beliau-beliau ini memahami asal muasal pola pikir, local wisdom, stock knowledge dari yang ada di Nusantara ini. Makanya kalau sampean pengen mengaktualisasikan Wedotomo, pahami, baca, kemudian baca yang lain, dikomparasikan, baru direkonstruksi. Nah, itu caranya seperti itu, Mas. Jadi itu menurut saya. Terima kasih. Saya menambahkan gini, Mas. Iya, tadi kelihatannya Mas Sastro itu ngepok terkait dengan dunia pendidikan. Artinya ada pengajaran di situ. Jadi jangan sampai nanti kita lupa bahwa kehidupan manusia itu kan ada tahapan-tahapan tuh. Mulai dari playgroup, kemudian apalagi TK yo, TK, kemudian SD, SMP, SMA, kemudian seperti Anda ini semua, kemudian seperti saya dengan Mas Pras, dosen yang mengajarkan kepada Anda, karena ini ilmu tua. Ini ilmu tua ini. Jadi tidak bain-bain. Untuk memahami tadi, taraf memahami atau understanding itu memang tidak mudah. Bahasanya pun juga bahasa yang sophisticated, yang canggih. Oleh karena itu ketika kita khususnya ya mahasiswa itu selalu di samping kita, di meja kita selalu ada bau sastro, kamus, supaya nanti betul-betul reaktualisasi atau aktualisasinya itu bener lan bener gitu loh. Kalau enggak bener tapi enggak bener, yaitu belum matis namanya, belum tepat. Kalau nembak itu baru lingkaran yang luar, panahan itu ya, nembak atau panahan itu baru lingkaran yang luar, belum lingkaran yang paling dalam. Kalau paling dalam itu namanya bener lan bener. Nah, oleh karena itu kamus, bau sastro itu sangat penting. Jadi yang sekarang ini konteks relevan dengan kita adalah mahasiswa. Nah, tetapi nanti bisa saja paket pendidikan, pengajaran itu mulai dari playgroup, termasuk nanti bukan hanya mocopat, wayang, karawitan, dalam konteks ini adalah budaya Jawa, dunia budaya Jawa. Itu bisa diajarkan melalui anak-anak yang paling dasar, yaitu playgroup, kemudian TK, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan bahasa yang sophisticated atau canggih tadi itu, selalu kita harus bersanding dengan bau sastro atau kamus, karena memang bahasa ini, bahasa yang ada di dalam Wedotomo itu bahasa dalam tanda kutip tidak mudah, sastra tinggi. Nah, oleh karena itu dosen pun juga mencari di mana, di kamus itu. Kamus itu bukan hanya kamus Jawa-Jawa, tapi Jawa kuno Indonesia, Jawa kuno dalam konteks jelajahnya itu sampai juga kadang-kadang Sanskerta. Jadi mulai dari Jawa Baru ini klasik ya, Jawa Baru klasik, kemudian ke Jawa kuno, kemudian ke Sanskerta. Seperti apa bentuk-bentuknya, perubahannya dan sebagainya itu kita cari makna. Pasti ada perubahan kosakata dan juga makna, bentuk dan maknanya berubah. Nah, oleh karena itu aktualisasi itu kan itu bagian yang terakhir di dalam kehidupan nyata, ngaten nggih Mas Sastro ya.
Jadi dalam aktualisasi itu ya sebaiknya memang mengenal, mengetahui, kemudian memahami, dan kemudian baru melaksanakan di dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Syukur-syukur kita bisa menyumbangkan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti halnya Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kaitannya dengan nilai-nilai dasar ya Pancasila itu digali dari budaya kita toh semuanya. Ya, itu disumbangsihkan ke tingkat nasional. Banyak nilai-nilai universal. Ini bisa dilakukan oleh orang barat. Orang barat juga banyak yang gandrung terhadap banyak meneliti tentang Wedotomo, Wulangreh dan sebagainya yang merupakan sastra adi atau belletris. Sastra adiluhung. Artinya apa? Sastra tinggi. Bukan sastra kerakyatan. Jadi ini sastra keraton lah gitu ya, sastra tinggi, belletris atau adiluhung. Ngaten Mas. Nggih, matur nuwun Pak Darmoko, Pak Sastro. Di forum Zoom dan live streaming apakah masih ada, Mas Dwi? Coba saya periksa dulu. Sepertinya di Zoom ada satu pertanyaan yang menarik juga ini, Mas. Dari Mas Joko ini, Mas. Dari Mas Joko, siapa dan dimulai dari mana kita mengamalkan nilai-nilai dari Wedotomo ini? Wah, siapa dari mana kita mulai, Mas ya? Nah, ini konkretnya bagaimana nih, Mas? Ya, kita mulai dari diri sendiri, Mas. Nggak usah jauh-jauh. Siapa yang harus memulai? Diri kita. Makanya kalau di Islam diajarkan ibda binafsik. Mulailah dari diri kamu sendiri. Karena kalau kita mulai dari sendiri, itu kita itu tadi menjalani ilmu itu lelakune kanthi laku itu. Jadi jangan hanya ngomong dulu ngajarin orang macam-macam sebelum kita mengalami menjalani. Jadi kalau pertanyaannya siapa atau dari mana, ya, yang memulai ke siapa, ya saya. Dari mana? Dari diri kita sendiri. Gitu. Makanya sebelum kita nyuruh orang, ngajak orang untuk mengamalkan Wedotomo ini sebagai ajaran-ajaran pitutur-pitutur yang mulia ini, yuk dari diri kita sendiri. Jadi misalnya ketika itu tadi diingatkan, wah ini luar biasa itu kalau kita baca ya, itu ketika di Wedotomo ini diingatkan bagaimana orang yang merasa dirinya hebat benar sendiri karena hanya gara-gara sudah merasa paling benar dan merasa beramal itu belum mulai dari kita. Kalau gitu diri kita ini dalam salah satu popo ini disebutkan loh, ini menarik, Socaning Jiwanggiro itu loh, yang di situ itu kalau saya pahami ini Mangkunegara mengingatkan yang di gitu. Pangkur Podo ke-8 ya, Pangkur Podo ke-8 itu saya memahami Podo ini itu mengingatkan kita kepada ajaran Imam Ghazali yang menyatakan agar kita memandang orang lain itu dengan kacamata tawadhu. Misalnya, nah kalau mau menjalankan ini ya kita mulai dari diri kita untuk tawadhu, memandang orang lain, jangan sebelah mata, jangan memandang orang lain itu secara hina hanya gara-gara merasa kita sudah hijrah, sudah soleh, sudah menjalankan syariah. Tidak boleh, ini kalau menurut Wedotomo tidak boleh, dan itu harus kita mulai dari diri kita. Maka kita harus banyak melakukan muhasabah supaya kita bisa tawadhu untuk memandang orang lain. Tawadhu ini bukan rendah diri, gitu loh. Rendah diri itu minder, minder itu nggak kreatif. Tapi kalau tawadhu itu sebetulnya itu adalah cerminan dari pengendalian diri untuk menghormati orang lain supaya kita tidak terbakar oleh nafsu dan anggara, sifat sombong, sifat angkara murka, sifat merasa hebat, merasa benar sendiri dan lain sebagainya. Jadi dimulai dari diri sendiri, Mas, menurut saya. Gitu. Terima kasih. Ya, Pak Darmoko. Baik, ya saya akan menambahkan sedikit saja nggih Mas Sastro nggih. Kita ini kan sebenarnya lesehan seperti ini seperti taman siswa nggih. Pengajaran taman siswa toh. Nah, itu kok saya ingat ajaran Ki Hajar Dewantara, Mas. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri
Handayani. Jadi kalau tadi Mas Sastro mengatakan bahwa kita mulai dari diri sendiri, itu artinya kita memberikan contoh kepada orang lain bahwa saya sudah melakukan hal-hal yang utama tadi. Karena di dalam konteks Jawa itu sebenarnya tutur kata, sikap dan perilaku itu ada tataran nesto, ada tataran madya, dan ada tataran utomo. Jadi kalau utomo itu segala sesuatu yang berada pada tataran terpuji, konteks etika. Nah, etika itu kan filsafat moral, baik buruknya ala Jawa, baik buruknya ala Jawa. Nah, baik buruknya ala Jawa ini berarti perspektifnya pemikiran KGPAA Mangkunegoro keempat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keempat. Sekali lagi bahwa ini adalah pemikiran, ide gagasan beliau. Jadi kita memberikan contoh dulu, keteladanan dulu kepada orang lain bahwa akulah sebenarnya yang memulai untuk melakukan hal-hal yang utama tadi. Nulado laku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Sigondo, Panembahan Senopati, Kepati Amarsudi, sudane hawa lan nepsu, pinesu tapa brata, tanapi ing siang ratri, amemangun karyenak tiasing sasama. Intinya itu sebenarnya. Ing madya mangun karso, kalau kita di tengah tentu saja mangun karso, membangun, menciptakan. Jadi membuat suasana ini bagaimana? Mangun karso. Jadi kehendak, memotivasi kehendak. Dan tutwuri handayani berarti kita di belakang mendorong supaya mempunyai daya kekuatan. Jadi supaya ini seperti yang dilakukan Mas Pras ini, tutwuri handayani, tetapi juga ing madya mangun karso. Sudah diberikan contoh oleh Mas Pras, ya kan? Sebagai kaprodi Jawa, UI, gitu. Ing ngarso sung tulodo. Jadi tiga-tiganya itu Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Makaten Mas. Nggih, matur nuwun sanget Pak Darmoko, Pak Sastro. Wilah. Sesuk ujian toh. Sebutkan 4 sembah catur, catur. Sangat menarik dan tidak akan cukup kalau hanya waktu sejam 2 jam. Ini satu foto aja bisa semuanya muput, nggak akan selesai. Dan karena teman-teman mahasiswa juga harus belajar besok, ini memang minggu UAS, jadi saya juga mohon maaf memaksa untuk masih begadang di malam, tapi karena ilmunya penting sekali untuk mencari wahyu tadi, jadi kita mengadakan acara seperti ini. Nah, sebelum diakhiri pembahasan tentang Serat Widotomo ini, kami mohon semacam closing statement, Pak. Inti sarinya itu monggo dimulai dari Pak Satrulmin. Monggo Bapak. Jadi satu hal yang bisa kita catat dari ngaji Serat Widotomo pada malam hari ini adalah satu, bahwa orang-orang tua kita dulu dengan kearifan, kedalaman dan keluasan pengetahuannya telah mampu merajut etika, estetika dan logika secara integrated melalui Serat Widotomo ini. Jadi di serat ini tidak hanya, kalau kita kembangkan, kalau kita dalami, tidak hanya untuk mengembangkan pemikiran yang sifatnya rasional, positivistik, tapi juga mencontohkan tentang laku batiniah yang sifatnya spiritualistik. Semuanya ada di sini. Yang kedua, di Widotomo ini mencerminkan bagaimana terjadinya integrasi antara Islam, nilai-nilai atau etika yang ada di kejawaan ini diintegrasikan secara baik, sehingga ajaran Islam bisa diamalkan, bisa dirasakan, dan bisa disebarkan dengan cara yang indah, damai, dan membahagiakan. Tidak menakutkan karena tidak ada ancaman yang bikin takut, tetapi justru membahagiakan dan bisa diterima dengan mudah dan indah. Jadi Widotomo ini, Serat Widotomo ini menjadi cermin bagaimana agama itu disampaikan, diajarkan, dan dipahami dengan indah, mudah, dan membahagiakan. Terima kasih. Matur nuwun, itu berarti
lari terakhir dari yang karina tesing sasoma itu Pak ya. Nggih. Matur nuwun Pak. Pak Darmoko closing statement monggo. Begitu pentingnya proposisi mendem jero mikul dhuwur. Dalam konteks ini marilah kita selalu menghormati, menghargai karya-karya agung para pujangga, para seniman, para pendahulu kita. Dan sekaligus kita berusaha untuk ngaji seperti malam hari ini supaya nilai-nilai luhur yang relevan, aktual untuk kehidupan nyata kita, untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu betul-betul bisa diaktualisasikan, direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti halnya Wedotomo ini, mulai dari pupuh, pangkur, kemudian sinom, disambung dengan pocong, gambuh dan juga kinandi, itu merupakan ajaran luhur dari pemikiran seorang pujangga besar sekaligus raja, sekaligus adipati dalam konteks ini, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro yang keempat. Oleh karena itu kita juga nantinya perlu mengkaji dan mengaji nilai-nilai luhur yang tertuang di dalam karya-karya agung sastra kita, sastra Jawa yang lebih luas seperti Wulangreh, Sabdo Tomo, Sabdo Jati, dan juga Kolotido dan sebagainya. Demikian Mas Pras, terima kasih. Matur nuwun, terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa yang hadir di ruangan ini dan juga yang di Zoom serta Bapak Ibu pemirsa yang mengikuti acara ini melalui live streaming, terima kasih sekali atas atensi Bapak Ibu semuanya. Semoga acara seperti ini terus kita bisa laksanakan. Ini baru satu kitab serat, masih banyak lagi, ada Wedotomo, ada banyak sekali. Kita akan adakan sesi-sesi lanjutan. Bapak Darmoko, Bapak Alsastro, matur nun sanget, kawruh ngelmu yang bisa kami serap pada malam hari ini untuk saya pribadi, untuk anak-anak kami, untuk masyarakat semuanya. Semoga ini bermanfaat. Semoga bermanfaat. Saya tidak akan menyimpulkan karena nanti kalau saya simpulkan malah salah. Tapi paling tidak sarasian pada malam hari ini kalau kita mengacu kepada the death of author gitu kan, pengarang sudah mati, bahwa hari ini adalah sebuah ungkapan satu bentuk hasil bacaan atas serat Wedotomo. Nah, sekarang jadi dua karena ada pembicara satu, ada pembicara dua, paling tidak ada dua pembacaan. Nah, sebagai sebuah karya sastra otonom, biarkan serat Wedotomo itu akan berbicara sendiri. Artinya monggo Bapak Ibu, pembacaan atas Wedotomo belum selesai, akan menantikan uluran tangan, perhatian Bapak Ibu semua untuk mengkaji dan yang penting apa? Mereaktualisasikan, itu yang paling penting. Dikaji ora dinggo ora ono gunane. Kira-kira seperti itu. Demikian Bapak Ibu. Tapi sebelum diakhiri, bagaimana kalau kita nembang bareng? Biar suasana malam ini regeng gitu. Nembang bareng. Nyuwun ingkang slendro ya. Slendro Mas. Pocong ingkang slendro. Nggih. Oh ya, atas nama Program Studi Sastra Jawa FIB UI serta mungkin mewakili Makara Center apabila dalam penyelenggaraan acara hari ini kekurangan, kekhilafan, mohon maaf. Itu sebuah usaha untuk, pokoknya usaha kami adalah ingin berbagi saja. Demikian. Monggo kita akhiri malam ini dengan nembang bersama. Monggo nembang bersama-sama ya, monggo. Kita ya. Bapak Ibu yang praktek pembacaan. Ya. Bapak Ibu di rumah monggo wengi-wengi nembang nganggo gender Mas. Monggo Mas. Monggo bareng-bareng 1 2 3. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budya
pangegesing durang koro